Ada satu bapak yang menceritakan kesaksiannya bagaimana anaknya yang umur 2 tahun, nafasnya sudah hilang selama 15 menit. Tetapi dengan kuasa Tuhan, ada keberanian, bapaknya bertindak, menghembuskan nafas ke dalam mulut anak, dan anaknya bisa bernafas lagi. Ini saudaraku, ya, diberkati channelnya. Amin, amin. Ya, channel yang dia buat pelayanan medsos, baik dalam karirnya, dalam pelayanannya, diberkati. Ya, semua pemirsa yang menyaksikan ini, tolong subscribe dan notifikasi biar jadi berkat lebih banyak orang. Tuhan berkati ya. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali menjumpai saudara semua dalam channel Pastor DHI. Doa dan harapan saya, Anda mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan kali ini, seperti pada judul saya di thumbnail, saya ingin berdoa untuk Anda semua yang berkomentar pada video saya yang kemarin. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk seluruh pemirsa yang berkomentar pada video yang kemarin, yang mengalami masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, pertemukan mereka dengan berkat-berkat-Mu yang terbaik. Tuhan, harapan kami hanya di dalam Yesus. Engkau telah datang ke dunia ini untuk menebus hidup kami, melenyapkan sakit penyakit kami, menanggung dosa kami, dan mengangkat derita kami. Dan Engkau memberikan kami hidup yang baru. Firman-Mu berkata bahwa Engkau datang dan memberikan kami hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan, damai sejahtera. Demi nama Yesus, kami klaim firman-Mu. Haleluya. Terjadi buat pemirsa yang berkomentar pada video ini. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali menjumpai saudara semua di dalam channel Pastor DHI. Saya berdoa dan berharap pemirsa di rumah senantiasa di dalam keadaan yang baik, dipelihara sempurna oleh Sang Pencipta atau Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saat ini saya berada di pantai Losari, Makassar ya saudaraku. Dan di sini anginnya sangat kencang ya. Ini terasa ya, angin kencang dan lumayan menyejukkan. Di belakang saya ada sebuah masjid ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, seperti pada judul saya kali ini, seperti thumbnail saya, yaitu setan-setan di Indonesia baik-baik ya, atau pengertian. Apakah benar demikian? Kenapa saya mengangkat ini dan membahas ini? Kalau Anda melihat di sana ada foto thumbnail Pak Muriwali dan Pak Stephen Tong ya. Ini menarik saya sampaikan kepada saudara semua, karena menurut saya pendeta-pendeta inilah yang paling lantang, kalau saya bilang, menentang hamba-hamba Tuhan karismatik yang dipakai oleh Tuhan yang ada di Indonesia. Nah, apa yang mereka ungkapkan, pernyataan-pernyataan mereka yang kalau kita bilang menyinyir hamba-hamba Tuhan yang lainnya seperti Pastor Andi Simon, saya bisa menyimpulkan bahwa dengan pernyataan dia mengatakan bahwa kesembuhan atau apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon mengusir setan, roh jahat, itu dengan kuasa setan. Artinya setan-setan di Indonesia itu baik-baik. Padahal kita tahu di dalam Alkitab mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mana mungkin setan-setan bisa berkompromi? Apakah benar demikian? Dan apakah Pastor Andi Simon sedang berakting, teman-teman? Kita melihat fakta-fakta yang unik-unik yang memang terjadi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang lainnya, bukan hanya Pastor Andi Simon, yang nyatanya Tuhan mengurapi mereka dan memakai mereka untuk menjadi alatnya. Sangat disayangkan, harusnya gereja Tuhan, tubuh Kristus itu saling melengkapi atau saling menyempurnakan, sehingga tubuh Kristus itu terlihat indah, saudaraku. Bayangkan ketika kaki kita pincang, kemudian tangan berkata bahwa wah, kamu pincang.
Kamu tidak ada gunanya. Justru bagian tubuh yang lain mencela anggota tubuh yang lain. Bagaimana mungkin? Harusnya yang terjadi di bangsa ini adalah bagaimana gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, bukan saling menyinyir. Hamba Tuhan yang lain mengatakan bahwa itu kesembuhan dari setan. Artinya setan-setan yang ada di Indonesia itu sopan-sopan, baik-baik, bahkan bisa menolong banyak orang, ribuan orang. Apakah benar demikian? Kalau Anda lihat di dalam ayat 6 sampai dengan 13, di sana Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan. Dan itu yang terjadi, murid-muridnya melakukan itu, bukan cuma mengusir setan. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa murid-muridnya melenyapkan segala jenis penyakit. Melenyapkan segala jenis penyakit dengan mengolesi minyak. Apakah saudara anti dengan cara-cara dengan pengolesan minyak untuk orang sakit? Kita tidak sementara ketika mengolesi orang sakit, kita tidak mentuhankan minyak-minyak itu, tetapi kuasa Tuhanlah yang bekerja. Tuhan bekerja sangat kreatif, saudara. Beberapa kali Tuhan Yesus, ketika orang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, kisah seorang perwira Kapernaum, dia minta tolong kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan hambaku yang sedang sakit, yang sedang masalah. Dan Tuhan bilang, saat ini juga sudah sembuh. Dari jarak yang begitu jauh, Tuhan bisa melakukan mujizat. Saudara, tidak usah pusing dengan bagaimana cara Anda bisa sembuh. Tetapi kalau itu kita doakan dan kita minta kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus, itulah cara Tuhan bekerja untuk Anda. Saudara, banyak kesaksian yang tulis pada kolom komentar video saya. Dan ada satu bapak yang menceritakan kesaksiannya bagaimana anaknya yang umur 2 tahun saat itu dipanggil. Anaknya yang umur 2 tahun, nafasnya sudah hilang selama 15 menit. Tetapi dengan kuasa Tuhan, ada keberanian, bapaknya bertindak, menghembuskan nafas ke dalam mulut anak, dan anaknya bisa bernafas lagi. Mungkin besok saya akan review, saudaraku, ya. Dan bagi saudara-saudara semua yang mendapatkan mujizat atau pertolongan dari hamba-hamba Tuhan, atau juga yang kita doakan, Anda bisa menulis di kolom chat atau di kolom komentar. Tujuannya adalah untuk membangun saudara-saudara kita yang lain. Mereka percaya ketika ada kesaksian-kesaksian kita, kita tidak sementara sedang menyombongkan diri, tetapi kita bercerita, kita menyaksikan bahwa kebesaran Tuhan, kebesaran Elohim di dalam Yesus Kristus itu tetap nyata, sehingga lebih banyak orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Saudaraku, saya mengatakan ini kepada saudara semua untuk meyakinkan sebuah kebenaran kepada saudara semua, pemirsa yang ada di platform YouTube atau media sosial yang lainnya yang ada di rumah, bahwa kuasa Tuhan itu tetap berlaku sampai sekarang. Apa yang hamba-hamba Tuhan pakai, atau kuasa yang hamba-hamba Tuhan gunakan untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan, itu datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Bible dikatakan, dapatkah kerajaan roh jahat itu terpecah-pecah? Bagaimana mungkin kuasa Beelzebul atau kuasa kegelapan melawan dirinya sendiri? Otomatis kerajaan itu akan terpecah-pecah. Mereka akan hancur dan tidak ada kekuatannya. Orang bisa disembuhkan, orang mendapatkan pertolongan, orang mendapatkan mujizat,
banyak orang yang disembuhkan. Anda bisa melihat di layar, itu semua terjadi karena kuasa Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada saudara semua memberikan sebuah peneguhan atau keyakinan kepada saudara semua bahwa di dalam Kristus mujizat tetap ada, kuasa Tuhan tetap bekerja. Siapapun Anda, buka hatimu, terima Dia untuk bekerja dalam hidupmu, dan Anda akan melihat hal-hal yang baik terjadi. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.